Salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat berkembang biak. Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Tumbuhan dapat berkembang biak melalui dua cara, yaitu perkembangbiakan melalui proses kawin yang sering disebut perkembangbiakan secara generatif, dan perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan yang disebut vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Mari kita amati bagian-bagian bunga pada gambar berikut. Pada bunga ada bagian-bagian bunga, mahkota, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik. Alat kelamin jantan tumbuhan adalah benang sari. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Kepala sari berisi serbuk sari yang di dalamnya terdapat sel sperma. Alat kelamin betina tumbuhan adalah putik. Putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Setiap bakal biji memiliki kantung lembaga yang mengandung beberapa inti. Salah satu inti tersebut adalah sel telur. Berdasarkan kelengkapannya, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga lengkap adalah bunga yang memiliki bagian-bagian bunga lengkap seperti tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Bila kurang salah satu bagian tersebut, maka bunga tersebut disebut bunga tidak lengkap. Proses terjadinya pembuahan. Proses terjadinya pembuahan atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina diawali dengan terjadinya penyerbukan atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Sperma yang terkandung dalam serbuk sari kemudian masuk menembus kepala putik menuju bakal buah. Sperma dalam serbuk sari akan bertemu dan membuahi sel telur di dalam bakal buah dan menjadi biji. Pembuahan berhasil dengan terbentuknya biji. Biji merupakan bakal tumbuhan baru. Setelah pembuahan selesai, mahkota gugur. Bakal buah tumbuh menjadi buah yang di dalamnya terdapat biji. Berdasarkan faktor pengaruh jatuhnya penyerbukan dibagi menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan dengan bantuan hewan atau zoidiogami, yaitu terjadi pada bunga mawar, melati, dan durian. Hewan yang biasa membantu penyerbukan yaitu serangga, siput, burung, dan kelelawar. Kedua, penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Biasanya terjadi pada tanaman air seperti hidrilla. Ketiga, penyerbukan dengan bantuan angin atau anemogami. Biasanya terjadi pada padi, jagung, gandum, dan rerumputan. Dan yang keempat, penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami. Terjadi pada tanaman vanili. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan sendiri terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Kedua, penyerbukan tetangga atau serumah atau geitonogami. Jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon. Ketiga, penyerbukan silang atau alogami.
Penyerbukan silang terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berbeda pohon, tetapi masih dalam satu jenis tumbuhan. Keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang berbeda jenis tanamannya dan hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang masih dekat hubungan kekerabatannya. Misalnya, serbuk sari cabai jatuh pada putik tomat atau sebaliknya. Perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya penyerbukan, yaitu peluburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Vegetatif alami. Pada jenis perkembangbiakan vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Berikut ini cara-cara perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, tunas. Tunas muncul pada pangkal batang. Pangkal batang ini terdapat di dalam tanah. Tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan membentuk rumpun. Contohnya pada tanaman pisang, bambu, dan tebu. Kedua, tunas daun atau tunas adventif, yaitu tunas yang tidak tumbuh pada batang. Contohnya cocor bebek. Ketiga, umbi lapis. Umbi lapis memiliki susunan berlapis-lapis. Bagian yang berlapis-lapis merupakan tunas. Tunas tumbuh membesar sehingga terbentuk siung. Siung dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Keempat, umbi batang. Sebenarnya umbi batang adalah batang. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Mata tunas dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya kentang dan umbi jalar. Kelima, umbi akar, misalnya pada wortel, lobak, dan singkong. Keenam, geragih atau stolon. Geragih adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Pada ruas-ruasnya tumbuh tunas baru. Bagian batang yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Bagian batang ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya rumput teki, stroberi, arbe, pegagan, dan lainnya. Ketujuh, akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal merupakan batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Bentuknya mirip akar tetapi berbuku-buku seperti batang. Contohnya kunyit, lengkuas, dan temulawak. Dan kedelapan yaitu spora, misalnya pada lumut dan paku sarang burung. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama yaitu cangkok. Mencangkok adalah membuat cabang batang tumbuhan menjadi berakar. Setelah dipisahkan dari tanaman induknya, batang cangkokan tersebut dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tujuan mencangkok adalah mendapatkan tumbuhan yang cepat berbuah dan memiliki sifat sama seperti induknya. Kedua, yaitu setek. Menyetek adalah menanam potongan bagian tumbuhan berupa batang, daun, atau akar. Setek batang, contohnya ketela pohon dan sirih. Setek daun, contohnya tanaman cocor bebek dan begonia. Sedangkan setek akar, contohnya tanaman sukun. Ketiga, merunduk. Merunduk adalah menimbun batang lunak tumbuhan yang dengan tanah sampai batang tersebut berakar.
Jadi, saat dipisahkan dari induknya, tumbuhan tersebut dapat tetap hidup. Contohnya alamanda, stroberi, dan bougainville. Keempat, menempel, okulasi, dan menyambung, misalnya pada jeruk, durian, dan rambutan. Cangkok, stek, dan merunduk cuman menghasilkan tumbuhan baru, sedangkan okulasi dan menyambung akan menghasilkan tumbuhan dengan sifat baru. Misalnya, okulasi tanaman jeruk berakar kuat tetapi rasa buahnya asam, dengan jeruk berakar lemah tetapi buahnya manis. Hasil okulasinya adalah tanaman jeruk berbuah manis dan berakar kuat. Berikut beberapa keuntungan perkembangbiakan tumbuhan dengan cangkok, setek, merunduk, dan okulasi. Yang pertama, menghasilkan tumbuhan anakan yang persis dengan tumbuhan induk. Kemudian yang kedua, menghasilkan tumbuhan anakan dengan lebih cepat. Ketiga, menghasilkan tumbuhan yang sulit tumbuh dari benih seperti anggrek. Dan yang keempat, dapat mengendalikan kualitas tumbuhan asli yang dihasilkan. Demikian pendalaman materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jangan lupa subscribe channel ini dan beri like sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan video-video seperti ini lainnya.